products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products, digital creative products and services, manufactured products, halal food products. And as part of Trade Expo Indonesia 2021, we will launch Embracing Jakarta Muslim Fashion Week on November 18th, 2021, featuring the best Muslim fashion products and highlighting the latest and upcoming trends from Indonesia, the center of Muslim fashion in the world. Visit tradeexpoindonesia.com and join us in reviving global trade. Selamat siang, Bapak Ibu. Mohon izin, ini ada panitia dari DigiPen. Halo. Ini dari DigiPen belum ada ya, atau kita bisa langsung mulai saja kalau misalnya peserta sudah ada 27 account di sini, participants. Mohon izin Ibu Kapus, kita tunggu sebentar ya Ibu Kapus ya. Selamat siang Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:05 dan sudah ada 33 participants pada virtual forum pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, peserta virtual forum pada hari ke-8 Trade Expo Indonesia Digital Edition yang ke-36 pada tahun 2021. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita Ibu Nur Laila Nur Muhammad, Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri
BP3 Kemendak yang akan menyampaikan informasi, memaparkan mengenai kinerja perdagangan luar negeri Indonesia dan juga peluang ekspor produk halal Indonesia ke pasar Timur Tengah. Kita mengetahui bahwa produk halal ini menjadi salah satu fokus Kementerian Perdagangan untuk didorong peningkatan ekspornya di waktu dekat ini, dan di dalam kegiatan forum Fokus FGD Focus Group Discussion pada siang hari ini, semoga kita boleh berdiskusi bersama dengan Ibu Nurlaila dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dari asosiasi, mungkin dari perusahaan, dari eksportir, dari pelaku usaha. Kita bisa bersama-sama berdiskusi sehingga mendapatkan suatu formula bagaimana mendorong atau memanfaatkan peluang ekspor produk halal Indonesia ke pasar Timur Tengah. Tidak berlama-lama, kami persilakan kepada Ibu Kapus Kadaglu, Ibu Nurlaila, untuk mengambil waktu dan tempat dalam Zoom sesi pada siang hari ini. Dipersilakan, Ibu. Masih di mute, Ibu? Maaf. Ya, sudah, Bu. Baik, terima kasih Pak Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu. Ya, saya berharap bahwa pada siang hari ini kita yang hadir di sini semuanya tentu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insya Allah nanti pada FGD ini kita dapat memperoleh informasi yang banyak, diskusi yang hidup tentang prospek dan potensi peluang ekspor produk halal ke negara-negara Timur Tengah. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa dalam rangkaian kegiatan TEI ini memang salah satu upaya adalah peningkatan ekspor produk-produk halal. Kan forum bisnisnya juga sudah ada beberapa hari yang lalu. Di sini kami melakukan analisis pasarnya. Nah, khususnya kepada tujuan pasar negara-negara Timur Tengah. Kalau kita menjelaskan mengenai kinerja kita terkait produk-produk halal atau kinerja ekspor Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah ini, kita tentunya melihat berbagai perkembangan, terutama adalah dampak daripada COVID yang telah terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Baik, mungkin Pak Lingga bisa dinaikkan paparannya, kami persilakan. Mungkin bahan ini juga Bapak Ibu bisa ambil di link materi ya, Bapak Ibu silakan. Pak Lingga silakan dinaikkan materinya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kita lihat bersama, bahwa pada kesempatan hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana kinerja atau peluang ekspor produk halal Indonesia ke pasar Timur Tengah. Tentu pertama saya menyampaikan mengenai kinerja perdagangan luar negeri Indonesia terlebih dahulu. Yaitu Bapak Ibu, dalam situasi COVID sejak tahun 2020 yang lalu, Indonesia masih mencatatkan kinerja yang baik. Walaupun kita memahami bahwa dalam 2 tahun terakhir di masa COVID ini, memang baik kinerja ekspor maupun kinerja impor itu dua-dua menurun. Namun selama ini, Indonesia tetap selalu mencatat surplus. Kalau kita baca surplus bulanan pada tahun 2020 itu kita terjadi defisit hanya pada Januari dan April, di mana COVID terjadi penurunan yang sangat dalam. Kemudian pada kuartal terakhir 2020 sampai dengan saat ini Indonesia terus masih menciptakan surplus, walaupun itu ekspor terjadi penurunan, impor terjadi penurunan, tetapi angka-angka surplus yang kita nikmati pada tahun 2 tahun terakhir ini bahkan menunjukkan angka surplus bulanan yang lebih besar daripada beberapa tahun yang lalu.
Nah, untuk bulan September ini saja kita mencatat bahwa ekspor non migas Indonesia ke dunia itu kurang lebih hampir 20 miliar. Memang ada penurunan sebanyak 3% dibandingkan bulan Agustus yang lalu. Tetapi secara kumulatif Januari-September tahun 2021 dibandingkan Januari-September tahun 2020, kita masih mencatat peningkatan sebesar 40%. Impor kita turun, tetapi penurunan impor ini lebih kecil daripada penurunan ekspor. Impor turun 1,8%, ekspor turun 3%. Next, please. Nah, kita lihat Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kinerja ekspor bulanan ini sejak tahun 2011 sampai dengan 2021. Pada tahun 2011 yang lalu, kita cukup mencatat nilai ekspor yang tinggi dengan peningkatan ekspor bulanan tertinggi sebesar 18,8 miliar. Nah, bulan Agustus kemarin itu adalah yang sangat tertinggi. Kita catat 21,43 miliar. Itu tertinggi sepanjang 20 tahun untuk ukuran ekspor bulanan nilainya. Nah, pada bulan September ini mengalami sedikit penurunan menjadi 20,6 miliar. Next, please. Nah, sekarang seperti topik kita hari ini, bahwa kita akan membaca atau menganalisis kinerja ekspor kita dengan negara-negara Timur Tengah. Ini adalah Bapak Ibu kinerja perdagangan atau kinerja ekspor Indonesia dengan beberapa kawasan atau regional negara-negara. Nah, kita lihat nilai perdagangan kita tertinggi atau nilai ekspor tertinggi kita adalah dengan Asia Timur. Timur Tengah sendiri itu menduduki ranking ke-6 dengan nilai 4,53 miliar atau kalau secara pangsa itu hampir 3%. Dan ini menduduki urutan ke-6, berarti memang kita cukup perlu memperhatikan prospek peningkatan ekspor kita ke negara-negara Timur Tengah. Terlebih pada beberapa tahun terakhir ini yang sedang digiat-giatkan dan demandnya semakin meningkat adalah produk-produk halal. Ini juga sejalan dengan program pemerintah di mana Bapak Wakil Presiden menginginkan bahwa Indonesia dapat menjadi sebuah negara hub produk-produk halal. Next. Kemudian kita melihat khususnya ke Timur Tengah, ya Bapak Ibu, bagaimana nilai perdagangan kita dengan Timur Tengah itu sendiri. Kalau kita lihat di sini memang terjadi penurunan ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Maaf, kalau yang merah ini secara tren ya, secara tren itu tren penurunan. Tapi kalau kita perhatikan growth-nya, ekspor kita ke negara-negara Timur Tengah ini 2020 Januari Agustus 2020 kita bandingkan dengan Januari Agustus 2021 itu terjadi kenaikan sebesar 21,86%. Memang kenaikan yang tinggi adalah dari migas, karena memang kita banyak impor migas dari negara-negara Timur Tengah. Kita banyak mengimpor migas dari negara-negara Timur Tengah. Jadi trade balance kita dengan mereka secara total itu mengalami defisit. Karena apa? Karena kita sangat banyak mengimpor produk migas dari negara-negara Timur Tengah. Sementara kalau kita perhatikan mengenai kinerja ekspor dan trade balance Indonesia sendiri yang non migas itu menunjukkan kinerja yang baik, yaitu ada surplus pada Januari Agustus tahun 2021
20 itu sebesar 2 miliar, sedangkan Januari Agustus sebesar 2,12 miliar. Ada terjadi peningkatan. Next. Nah, kalau kita lihat dari 14 negara yang kita kelompokkan di dalam negara-negara Timur Tengah ini. Di sini Bapak Ibu tidak termasuk Turki ya, karena Turki Indonesia consider sebagai negara Asia Barat. Ini belum termasuk Turki. Jadi 14 negara yang kita consider sebagai negara Middle East ini, yaitu kita lihat siapa yang punya kinerja baik Indonesia ke sana, negara tujuan ekspor Indonesia, yaitu ke Yordan. Ke Jordan ini dia menunjukkan angka growth ya yang tertinggi untuk kinerja selama bulan Januari Agustus tahun 2021. Nah, kalau secara share memang kita tentu berdagang sangat banyak ya, dan ekspor kita ke 4 negara utamanya adalah pertama dengan Uni Emirat Arab ya. Itu Januari Agustus itu meningkat secara total itu meningkat 21% ya. Dari 3,2 menjadi hampir 4 miliar. Nah, itu yang paling tinggi adalah kinerja kita terhadap Uni Emirat Arab. Itu sudah di atas 1 miliar US dollar. Berikutnya kita ke Mesir 980 juta, ke Arab Saudi 957 juta, dan ke Oman 142 juta. Ini masih kecil ya, ini sebetulnya kita masih punya peluang yang sangat besar untuk meningkatkan dan mendorong ekspor kita ke sini. Kalau kita lihat ini ya, pada masa COVID tahun 2020 dan 2021, kita lihat yang merah ini, yaitu ekspor kita ke Qatar menurun. Ekspor kita ke Iran menurun, ekspor kita ke Kuwait menurun, ke Yaman menurun, ke Syria menurun, dan ke Palestina juga menurun. Ini menurunnya sangat besar ya ke Palestina. Nah, ini kita harus melihat sebetulnya apa penyebab yang membuat kita punya kinerja ekspor mengalami penurunan. Saya kira mungkin rata-rata negara di dunia, dan tidak hanya terhadap negara-negara di Timur Tengah, utamanya tentunya hanya karena sebagai akibat dari dampak COVID. Next. Dan terlebih lagi pada tahun 2021 ini dampak COVID yang di tahun 2020 mulai Oktober, di mana terjadi shortage kontainer, harga kontainer mahal, speknya nggak ada, itu masih berpengaruh. Nah, kita lihat sebetulnya komoditas apa yang masih memiliki kinerja yang baik di negara-negara tujuan ekspor, khususnya ke Timur Tengah. Ini adalah kinerja ekspor Indonesia ke Timur Tengah. Kita lihat siapa yang masih mencatat ekspor yang baik ya. Kita lihat di situ CPO dan turunannya ya, itu masih mencatat pertumbuhan yang positif. Kemudian RPO, kemudian artikel dan jewelry itu juga masih menunjukkan pertumbuhan yang baik walaupun dalam situasi COVID tahun 2020 dan 2021. Bahkan jewelry sendiri, perhiasan ini itu naik sebesar 312,5 miliar. Kemudian kita lihat 3 berikutnya adalah produk-produk otomotif. Nah, ini tetap kita memiliki kinerja yang baik ke negara-negara Timur Tengah. Yang terjadi peningkatan atau pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu adalah produk LCD, LED, dan produk panel display lainnya. Ya, ini mungkin juga sebagai akibat dari dampak COVID, banyak yang stay di rumah, maka barang-barang seperti ini sangat laku, dan ini adalah suatu peningkatan yang tadinya boleh dikata
Barangkali kita tidak pernah ekspor ke sana atau sangat kecil ya. Hanya 0,3, kemudian 46 pada tahun 2020, dan ini akan menunjukkan dan Januari Agustus ini sudah 93,9 atau 94 sudah mencapai angka 94 juta US dollar. Jadi sebetulnya saya melihat Bapak Ibu di sini sebetulnya baik. Tapi untuk yang lain-lain, katakanlah kalau kita ambil 20 komoditas pertama, kita juga melihat ada beberapa yang turun, ya, seperti karet dan produk karet itu turun 14%, kemudian tuna turun 18%, kemudian briket dari kelapa itu juga turun 20%, kemudian casing tubing, ya ini berarti baja ya, pipa baja ya, itu turun 44%. Dan yang paling bawah Bapak Ibu coba dilihat ini turunnya cukup besar, yaitu Areca Nuts. Areca Nuts itu gambir ya. Nah, saya berharap yang hadir di sini semoga juga ada bapak-bapak dan ibu-ibu eksportir dari produk-produk yang kami sebutkan di sini. Dan juga mungkin teman-teman ada dari Timur Tengah atau juga kalau ada importir dari negara-negara tersebut. Jadi kalau kita melihat ada penurunan, sebetulnya apa sih? Apakah itu sebagai dampak dari COVID atau karena shortage of container atau ada persoalan lainnya, misalnya di dalam negeri ada PPKM dan lainnya. Nanti kita bahas, makanya saya minta kepada Dirjen PEN, forum kami pada sore hari ini adalah forum diskusi. Kami ingin mendengar secara langsung keberhasilan dan turunnya ya, keberhasilan naiknya dan turunnya ekspor itu sebenarnya disebabkan oleh apa. Kalau tuna Bapak Ibu, mungkin kebetulan saya baru aja balik dari Ambon ya, di sana turun, saya juga pikir semata-mata karena COVID, ternyata memang lagi musim buruk. Jadi ikan tuna itu sendiri susah didapat karena karena musim yang lagi tidak bagus. Next. Nah, seperti yang kami katakan pada awal presentasi kami bahwa sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Menteri Perdagangan ya, dan digaungkan pada rangkaian kegiatan T ini adalah kita ingin meningkatkan produk-produk halal Indonesia. Nah, sebetulnya produk halal, pengelompokan produk halal menurut Islamic Global Index itu ada kelompok produk halal di bidang finance. Kemudian ada food, ya berarti food and beverage. Kemudian ada pakaian, kemudian ada pharmaceutical sama kosmetik. Kemudian ada hiburan seperti film dan lain-lain. Kemudian ada travel, ada jasa. Tapi kami di sini hanya ingin melihat dan analisis mengenai produk-produk barang saja. Jadi seperti tempat wisata atau rekreasi atau film-film itu tidak kami masukkan di sini. Ini hanya perdagangan barang aja. Jadi kami akan melihat dan juga ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu pada sore hari ini, yaitu mengenai makanan olahan, makanan dan minuman olahan, kemudian pakaian jadi atau garment, kemudian kosmetika, parfum, dan produk farmasi. Saya berharap bahwa Bapak Ibu eksportir dari produk-produk ini ikut hadir di sini. Saya ingat persis ketika kami melakukan diskusi, pernah juga dengan asosiasi produk farmasi. Mereka menjelaskan kepada saya, dia punya potensi untuk ekspor obat-obatan dan farmasi Indonesia itu sebetulnya mampu. Saya berharap juga ada yang hadir di sini, sehingga kita bisa mencatat masukannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari data yang ada di depan kita ini, Januari Agustus 2020 dibandingkan 2021 ini memang banyak terjadi penurunan. Ya,
Ini produk halal itu sendiri. Jadi kalau total ini adalah total ekspor produk halal Indonesia ke Timur Tengah. Jadi ke Timur Tengah kita sekarang Januari Agustus kita hampir 4 miliar ya. Berharap insya Allah nanti mungkin sepenuhnya bisa di atas 5M sampai dengan Desember. Mudah-mudahan. Nah, produk halal itu sendiri produk halal itu sendiri bernilai 281 miliar US dollar atau 281 dolar. Berarti menurut hemat kami masih kecil ya. Masih kecil gitu. Tetapi dari produk halal ini karena memang kenapa ini kecil, karena memang pengelompokannya kan masih hanya 4 ini. Makanan, pakaian jadi, kosmetika, parfum, dan produk farmasi. Sekarang kita lihat dari yang senilai 281 Januari Agustus 2021 ini, sebetulnya makanan olahan itu berapa sih? Ada 193 atau 68%. Pakaian jadi ada 21%. Kosmetika dan parfum itu 8%. Kemudian produk farmasi baru 1,2%. Tetapi memang karena COVID dan mungkin hal-hal lain terlihat relatif semua mengalami penurunan kecuali kosmetika dan parfum. Nah, di sini mungkin kita juga tahu bahwa Indonesia memang akhir-akhir ini cukup sangat berkinerja dari produk-produk kosmetik yang halal yang kita sama-sama tahu bahwa sebagian besar adalah diekspor oleh Wardah ya. Adalah misalnya salah satunya. Next. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail lagi Bapak Ibu, ekspor makanan dan minuman halal Indonesia ke negara-negara Timur Tengah. Ini juga Bapak Ibu, ini semuanya sebagian besar warnanya merah. Nah, ini mengalami penurunan sebesar 13% ya secara total. Tapi saus atau bumbu-bumbu masih hitam atau masih terjadi peningkatan secara positif. Tapi ikan kemasan turun, kopi instan turun, mie instan turun 48%. Kemudian wafel dan wafer itu naik, nah ini bagus nih, naik hampir 20%. Kemudian kembang gula itu turun, biskuit turun, coklat naik 5,5%, kecap naik 1,6%, snack, camilan, buah-buah kacang itu turun semua. Lagi-lagi Bapak Ibu saya berharap ini kita kan FGD, jadi saya ingin mengetahui persis bahwa sebetulnya ini menurun itu semata-mata karena COVID, karena kontainer, atau apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mengembalikan kinerja ekspor produk-produk tersebut menjadi kembali lebih baik seperti pada tahun 2019 misalnya yang nilainya cukup tinggi, hampir 350 US dollar. Next please. Ini untuk makanan dan minuman. Ini khusus ke negara-negara Timur Tengah. Kemudian pakaian, begitupun pakaian. Secara total mengalami penurunan hampir 5%. Kemudian yang turun paling banyak adalah setelan. Kemudian assemble, kemudian jas, gaun wanita itu turun. Mantel, jaket pria turun. Kalau pakaian jadi lainnya ini lumayan naik nih, naiknya lumayan cukup tinggi, 73,77. Pakaian wanita lainnya juga naik. Nah, ini yang naik sangat tinggi ya, yang paling tinggi naikannya yaitu jersey, pullover, cardigan, dan coat.
Yang berikutnya turun semua nih, sendal turun, sejalan turun, jas blazer celana panjang turun, blus wanita turun, t-shirt turun, meja pria naik, pakaian bayi turun. Padahal saya melihat kinerja pakaian bayi itu dalam negeri aja udah sangat keren ya. Makanya kita lihat apakah ini memang produksi kita yang turun atau masih sebagai akibat dari COVID. Next. Nah, Bapak Ibu, secara berikutnya ini adalah ekspor kosmetika dan parfum. Ini juga mengalami penurunan ya. Yang naik hanya kosmetik. Lumayan lah, maksudnya naiknya cukup tinggi ya. Jadi kalau secara total itu naiknya cuma 1,3. Tetapi kalau kita lihat satu-satu, jadi nilai ekspor kosmetika ke negara-negara Timur Tengah kita itu mengalami kinerja yang baik. Nah, itu hampir 30% kenaikannya. Kemudian parfum atau wangian itu turun hampir 30% dan perawatan rumah, konsumen itu juga turun. Next. Nah, ini produk farmasi. Sebetulnya kita selama ini kalau kita melihat dari data BPS, pengelompokan ekspor produk farmasi itu, kita bisa membuat dua kelompok yang besar, yaitu vaksin dan obat-obatan. Nah, ini memang terjadi penurunan ya, vaksin. Vaksin tentu bukan vaksin COVID ya, bukan ya, vaksin COVID. Kemudian obat-obatan juga turun. Padahal saya ingat waktu diskusi dengan teman-teman asosiasi farmasi, mereka tuh mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia punya kemampuan ekspor untuk vaksin dan obat-obatan ini sangat baik. Ada lagi kah berikutnya? Silakan. Kemudian mari kita lihat bagaimana potensi kita ke negara-negara Timur Tengah lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini tentu Bapak Ibu semua juga sudah mengetahui. Kalau kita ambil informasi yang bersumber dari Global Islamic Economic Report, ini mencatat mengenai data dan informasi tahun 2020. Jadi kalau halal food itu Indonesia menduduki urutan keempat. Kalau fashion, Indonesia menduduki urutan ketiga. Farmasi, Indonesia masih menduduki urutan ke-6. Nah, ini yang kita lihat hanya 3 ini ya yang bareng yang akan kita fokus. Nah, kalau Islamic Finance itu Malaysia udah luar biasa ya dalam pengembangan produk-produk halal. Kita seharusnya bisa punya kinerja lebih baik daripada Malaysia. Walaupun sekarang kita di sini menduduki urutan ke-4. Karena apa? Karena kita adalah demand terbesar untuk food nomor 1 kita, makanya kita menduduki urutan ke-4. Nah, tapi Malaysia ini sudah cukup bagus, mungkin seharusnya kita bisa mengejar Malaysia ya dalam peningkatan, dalam upaya untuk meningkatkan ekspor produk-produk halal Indonesia. Apalagi keinginan Bapak Wakil Presiden untuk menjadi Indonesia sebagai hub untuk lalunya produk-produk halal. Sebetulnya udah banyak langkah yang diambil oleh Kenex ya, dan juga Kenex itu Komite Nasional Ekonomi Syariah, KNEX. Nah, itu sudah mengambil langkah jauh dan sudah terus menerus dilakukan rapat pembahasan dari masing-masing KL apa yang diupayakan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang punya prestasi yang terkait dengan produk halal. Nah, untuk ekspor sendiri mereka sudah banyak melakukan kegiatan termasuk upaya misalnya bekerja sama dengan Bea Cukai. Nanti kalau Bapak Ibu melakukan ekspor, di situ akan
dan memiliki sertifikat halal akan diberikan tanda pada 2 digit terakhir atau apa, sehingga kita bisa mencatat kita ini lebih banyak mengekspor halal atau mengimpor produk halal, sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan, inovasi dan. Nah, ini kita lihat yang paling besar adalah Islamic Finance, kemudian food. Nah, kita harus bisa berkinerja di food ini. Kemudian apa yang abu-abu innovation, warna abu-abu innovation, kita bisa nih kalau di fashion ini TPT kita cukup kuat ya. Cuma nanti kita lihat dan kita diskusi selanjutnya. Baik, next. Nah, ini adalah informasi dari yang bersumber dari Statista. Nah, ini menunjukkan bahwa produk-produk halal itu pada akhir-akhir ini demand-nya semakin meningkat. Nah, di tahun 2019 yang biru ini itu ada 1.170 juta US dollar ya, kalau kita lihat di kiri ini value in billion US dollar 1,1 ribu juta tahun 2019, dan nanti diproyeksikan atau diperkirakan pada tahun 2024 ini angka forecast demand terhadap produk-produk halal ini jadi 1.300. Itu akan naik ke 12%, media dan rekreasi akan naik 22%, Muslim friendly travel akan naik 7%, kemudian pharmaceutical akan naik 12% dan kosmetik akan naik 15%. Berarti ini kita memang dari ini aja kita lihat peningkatan demand yang ke depan. Tentunya kita ini sangat berprospek ya, prospek pasar yang sangat baik atas produk-produk halal ini, makanya kita harus mampu. Nah, itu dia kalau misalnya banyak UKM di sini yang menjadi ekspor produk halal ataupun perusahaan-perusahaan besar, seperti kan kita sudah punya perusahaan atau eksportir produk-produk makanan itu sudah punya prestasi yang sangat baik. Next. Nah, Bapak Ibu, ini sekadar informasi aja. Siapa sih demand terbesar makanan halal di dunia? Yang pertama adalah Indonesia. Ini juga bersumber dari Global Islamic Economic Index. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Bangladesh. Nah, ini bisa jadi pasar kita. Ada Mesir, ada Nigeria, ada Pakistan. Nah, kalau untuk farmasi dan kosmetik yang halal itu ada di Turki, ada Saudi Arabia, ada Amerika, ada Indonesia nomor 4 dan Aljazair. Kemudian fashion Muslim itu permintaan yang tinggi adalah dari Iran, Turki, Saudi Arabia, Pakistan dan Indonesia. Ini adalah angka indeks. Next. Nah, kita tahu persis bahwa negara-negara Timur Tengah itu ini data tahun 2020 ini populasinya 443 juta ya. Hampir 2 kali Indonesia enggak ya. Indonesia kalau 270 kali 2 540. Ya, ini lumayan besar lah. Ini kemudian GDP-nya ada 3.700, Indonesia itu GDP-nya 1.000 sekian gitu ya. Ini GDP-nya lagi menurun nih. Kali ini mungkin memang dampak dari COVID ya. Ada ini informasi yang baik bagi kita, artinya prospek itu tetap ada untuk peningkatan ekspor kita ke sana. Next. Nah, ini adalah potensi produk halal di Timur Tengah. Ini adalah data impor. Ya, Middle East import. Ini diambil, kami olah ya, Puskadaglu olah dari data TrackNet. Jadi Middle East itu baru 14 negara aja itu. Middle East itu punya permintaan yang cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat di sini memang growth rate-nya itu 0,7%. 0,7%
growth-nya ini datanya belum sampai 2021. Datanya ini baru sampai 2020. Memang data trade map kan ada lag-nya. Nah, memang di 2020 nih merah semua nih penurunannya karena memang kita tahu ini pasti dampak daripada COVID. Tapi sebetulnya ada nilai yang cukup baik ya, sekitar 400, sekitar 500 sampai 600 juta US dollar. Nah, itu yang mereka impor ya, dari dunia. Nah, kalau impornya dari Indonesia tuh berapa? Baru sekitar 1%. Jadi ini masih kecil ya. Nah, ini kita seharusnya bisa mendorong dari yang 1% menjadi let's say misalnya 3%. Nah, itu artinya kita diskusi sore ini. Apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa meningkatkan kinerja ekspor kita yang kita utamakan produk-produk halal ke negara-negara timur. Next. Kalau ini, kalau kita detailkan lagi nih, impor makanan dan minuman olahan. Nah, ini ada makanan dan minuman olahan lainnya, ada ini adalah permintaan makanan dan minuman Timur Tengah. Ya. Jadi ini adalah demand mereka juga menurun. Yang naik adalah sari malt, olahan makanan dari tepung. Itu aja yang naik. Nah, ini saya pengen tahu juga, siapa tahu eksportirnya ada di antara kita pada siang hari ini. Nah, ini ada kenaikan. Kemudian itu aja yang naik. Yang lain ini turun semua ya. Mengalami ini permintaan dari Timur Tengah semua menurun kecuali satu yang naik. Nanti kita bisa diskusikan dengan teman-teman eksportir dan Bapak Ibu yang hadir pada siang sore hari ini. Next. Nah, kalau permintaan impor produk farmasi juga memang menurun ya. Karena ini memang datanya adalah data 2020. Jadi bisa dilihat bahwa ini adalah dampak daripada COVID. Mungkin nanti kalau kita bisa dapat data lagi, kan ada teman-teman perwadak yang mungkin nanti kita bisa update data. Karena kan tahun 2021 ini walaupun ada COVID gelombang 2, gelombang 3, tetapi sesungguhnya secara global maupun secara nasional sudah mulai terjadi pemulihan ekonomi. Next. Nah, ini impor pakaian jadi. Semua turun kecuali mantel dan jaket pria. Nanti kita cek tadi ekspor kita, mantel dan jaket pria kayaknya menurun deh. Jadi kita harus ngecek permintaan mereka dan ekspor kita ke sana. Next. Nah, ini kosmetika, parfum, perawatan rumah atau konsumen. Pun demikian. Mungkin di sini dulu ya sekadar informasi bagi Bapak Ibu dari data yang kita kelola atau kita analisis di Skadaglu. Itulah informasi yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada sore hari ini. Saya meminta slot untuk menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semua yang hadir di dalam kegiatan T ini untuk kita berdiskusi, kemudian kita melihat dalam apa yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan ekspor kita atau mencari solusi dalam masalah-masalah yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kapus Kadaglu atas paparan yang sudah disampaikan dengan begitu luas dan lengkap terkait potensi ekspor, peluang ekspor produk halal Indonesia ke pasar Timur Tengah. Sekarang kita masuk kepada sesi diskusi bersama dengan Bapak Ibu yang hadir di dalam virtual forum pada sore hari ini.
mungkin kita buka sesi diskusi kita sekarang. Bisa langsung raise hand terlebih dahulu sebelum menyalakan mikrofonnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Kita ada 66 partisipan di sini yang muncul. Atau bisa juga untuk link bahan bisa di-download tadi, mungkin dari panitia bisa juga menyediakan link untuk mendownload karena cukup banyak juga di chat ini yang menanyakan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, di sini ada Bapak Nasrul Fatah, Nasrul Fatah. Ya, persilakan baik, Pak. Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Manuel, Bu Nur Laila. Saya Nasrul dari KHN Karya Herbal Nasional Semarang. Izin menanyakan Bu, apakah produk-produk rempah ya, bumbu dapur di Timur Tengah itu banyak dibutuhkan? Kalau setahu kami untuk bahan-bahan segar itu sementara disuplai banyak dari India, Pakistan, sama Bangladesh begitu Bu ya untuk ini. Padahal di Indonesia sendiri kan banyak jamaah haji sama umroh sendiri yang tentunya butuh bahan makanan yang kaya akan rempah begitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Nasrul. Mungkin kita kumpulkan dua tiga pertanyaan dulu sebelum direspon oleh Ibu Nurlela. Berikutnya ini ada dari PT Sari Buana. Dipersilakan. Mungkin perkenalkan namanya dulu Ibu soalnya. Ya. Terima kasih. Bapak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Sari Buana Nusajaya, kebetulan kami adalah Herb and Spicy Supplier. Produk kami mulai bunga pala, kemudian vanilla bean, long pepper, black pepper, long pepper, kemudian cubeb dan sebagainya. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu kami menjadi salah satu peserta yang dikurasi untuk program penyediaan kebutuhan jamaah haji dan umroh. Sekarang lagi dalam proses. Memang ada beberapa persyaratan yang bagi kami sebagai UKM masih perlu waktu gitu ya Pak Immanuel, terkait dengan sertifikasi. Nah, pertanyaan saya untuk yang program ekspor pemenuhan kebutuhan haji dan umroh, apakah UKM-UKM yang memang sudah dikurasi itu nantinya akan ada realisasi di tahun ini atau bagaimana? Kebetulan Sari Buana Nusajaya sendiri akan menyiapkan mix spices, bumbu dasar atau rempah-rempah yang sudah di ground spices gitu Pak. Memang masih dalam proses. Nah, kendala kami terus terang kalau dari sisi UKM itu terkait dengan sertifikasi. Kami PIRT sudah, halal dalam proses. Nah, HACCP yang belum kami ajukan. Kira-kira untuk mengantisipasi supaya kami bisa tetap bisa ekspor untuk kebutuhan jamaah haji dan umroh, seperti apakah HACCP itu menjadi hal yang benar-benar wajib atau bagaimana? Begitu Pak.
Terima kasih Pak Immanuel. Ya, terima kasih. Tadi maaf tadi sinyal keputus sama Ibu siapa, Ibu? Saya Tuti Pak dari Ibu PT Tuti, ya. Ya. saja ya. Terima kasih Ibu Tuti, kita sudah catat. Mungkin satu lagi dulu dari Ibu Lena Prawira dari GAPMI. Silakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Immanuel. Selamat siang silakan. Pak Ibu semua. Silakan. Ya, silakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan dua ya Pak. Satu kepada ke Ibu Kapus, Bu Nur Laila. Kami asosiasi pernah mengusulkan agar di PEB itu dicantumkan kolom untuk keterangan produk certified halal atau belum. Dengan demikian kita lebih mudah untuk melakukan pendataan sebetulnya seberapa besar ekspor produk halal kita. Izin Ibu mohon informasi sudah sampai mana ya Bu proses atau tanggapan dari usulan kami tersebut. Itu satu. Yang kedua mengenai sertifikat halal, di mana Arab Saudi itu kan mensyaratkan sertifikat halal dari certifier yang mereka sudah akui. Setahu saya sampai saat ini masih dalam pembicaraan dengan BPJPH mengenai diakuinya sertifikat halal oleh BPJPH ini yang dikeluarkan oleh BPJPH oleh Saudi SFIA. Barangkali dari Ibu Kapus ada informasi sudah sampai mana. Terima kasih. Terima kasih Pak Immanuel. Ya, terima kasih Ibu Lena. Mohon izin Ibu Kapus, sudah ada 3 yang masuk dalam sesi diskusi ini. Pertama tadi dari PT Karya Herbal Nusantara, Pak Nasrul. Yang kedua tadi dari Ibu Tuti, terkait dengan sertifikasi dalam hal untuk mengekspor ke pasar, khususnya dalam rangka haji dan umroh, karena masih dalam proses HACP, HASAP, untuk apakah mempengaruhi atau masih tetap bisa mengekspor. Dan dari Ibu Lena itu terkait dengan pencantuman kolom apakah ada sertifikat halal di dalam PEB, dan yang kedua juga tadi adalah proses pengakuan sertifikat halal oleh Indonesia di negara Arab Saudi, begitu. Mungkin Ibu Kapus bisa langsung direspon, Ibu. Silakan. Masih di mute, Ibu? Mohon izin ya, ada ajan asar. Apa tadi pertanyaan dari Bapak Nasrul Fatah ya, prospek daripada tingkatan ekspor Rempah-rempah. rempah. Saya dengar tadi kalau nggak salah furniture juga ya. Rempah-rempah saja ya. Kalau rempah-rempah tentu kita pertama kan kita tahu persis di sana banyak jemaah haji itu sebetulnya adalah peluang pasar bagi kita. Memang kebetulan di data yang kami tampilkan tadi itu baru diambil 20 urutan ya. Urutan yang pertama. Maaf Bapak Ibu, saya dengar ajan asar sambil ini ya perlahan-lahan. Dari urutan 1 sampai 20 ini yang sebetulnya yang baru terlihat sebagai rempah-rempah itu yang paling terakhir mungkin ya. Gambir kan dari situ, karena rempah-rempah itu ada pengelompokannya itu ada rempah-rempah yang sifatnya untuk makanan, rempah-rempah yang sifatnya untuk obat-obatan. Nah, itu di sini yang nampak pada urutan 20 adalah gambir. Tapi nanti saya tanya sama teman saya atau sama Pak Tarban ya, mungkin beliau juga ada di sini. Kita bisa kalau kita turun lebih ke
bahwa saya yakin pasti masuk. Nah itu kalau dari segi kita ingin mendorong ekspor, termasuk yang namanya rempah-rempah ke Arab ini. Dan bukan hanya ke Arab. Saya kira Bapak Ibu juga mungkin sudah mendengar sejalan dengan rencana Indonesia untuk membuka ya. Rencana Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri itu ingin membuka restoran hampir di 1.000 negara. Kira-kira cita-citanya begitu. Artinya kita harus siap kalau kamu punya keinginan membuka restoran supaya kita juga sukses seperti Thailand, itu kan melalui besarnya juga yang kemana-mana sehingga dia bisa terkenal di seluruh dunia. Jadi rempah-rempah terutama bumbu dasar, nah itu kita harus siap betul sehingga apa yang diupayakan pemerintah ini bisa kita capai. Artinya Bapak Ibu yang ekspornya harus siap. Kan? Kalau udah dicari begitu dibuka restorannya di seluruh negara dan tentu pasti kalau negara-negara Timur Tengah pasti juga termasuk yang pertama adalah Saudi Arabia yang memang banyak orang Indonesia ke situ dan juga orang mana tentu suplai makanan itu sangat banyak. Waktu kami melakukan komunikasi atau diskusi dengan teman perwadak, yaitu atasnya perdagangan dari Riyadh dan juga ITPC dari Jeddah. Apakah mereka ada di sini? Mudah-mudahan kalau seandainya mereka ada, mereka bisa menambahkan informasi dari saya. Sebetulnya ada yang baru, ketentuan Saudi Arabia yang baru ini, itu para eksportir Indonesia belum mendaftarkan diri. Sehingga nama negara Indonesia itu belum dimasukkan sebagai negara yang produk halalnya sudah oke dengan Saudi Arabia. Tentu tadi ada dari seorang ibu yang menyampaikan bahwa memang ada pembicaraan sampai di mana saat ini. Ya, memang di sana kan misalnya lembaga sertifikatnya itu misalnya bukan pemerintah. Kalau di JPH ini menurut ketentuan untuk menerbitkan sertifikat halal itu masih oleh pemerintah, masih oleh lembaga pemerintah. Padahal banyak negara tujuan ekspor kita tidak sertifikat halal itu tidak selalu dikeluarkan oleh pemerintah. Maka itu pun adalah salah satu upaya yang sedang dilakukan dan sedang didiskusikan antara BPJPH dengan Kenex ya. Dan kita berharap mudah-mudahan bisa segera berhasil karena kalau itu nggak didorong memang kita tidak bisa mendorong ekspor produk-produk halal kita. Artinya kalau itu didorong berarti kita bisa melakukan MRA yang lebih banyak lagi dengan negara yang tujuan ekspor kita. Walaupun kita tahu bahwa dari sisi lain mereka sangat memerlukan itu untuk mengirimkan produk-produk dari negara mereka ke kita karena Indonesia adalah demand terbesar khususnya untuk food. Kemudian Bapak Ibu, memang produk halal ini sangat bagus karena diminta. Tetapi berdasarkan informasi dan diskusi yang kami sudah himpun selama ini Bapak Ibu, kalau negara-negara, terutama negara-negara yang non-muslim, bagi mereka halal itu nggak penting. Tetapi halal itu menjadi plus. Yang paling penting nomor satu adalah Bapak dan Ibu harus memenuhi ketentuan dasar, yaitu HACCP-nya, kemudian health certificate-nya, kemudian hal-hal lain dalam memasukkan atau mengekspor rempah-rempah ataupun makanan lainnya. Jadi halal itu plus. Kalau halal itu plus, nilainya itu menjadi lebih tinggi. Karena halal itu akan menjadi reputasi. Tapi Bapak dan Ibu tidak bisa jalan tanpa memenuhi terlebih dahulu ya syarat-syarat yang diutamakan oleh WTO dan atau organisasi internasional lainnya atau negara-negara pengimpor itu sendiri. Tentu yang pertama adalah keterkaitan dengan higienis, dengan kesehatan seperti HACCP dan lain-lain. Memang itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi misalnya gini, kalau kita ingin mendorong UKM untuk menjadi ekspor yang bisa cepat melompat, terutama kan kalau produk makanan seperti bumbu dikemas itu menurut hemat saya UKM sangat bisa. Karena dibikin dalam bentuk bumbu-bumbu itu dan bisa cepat. Tapi itu yang harus dipenuhi. Pertama adalah syarat
SPS-nya, syarat SPS-nya, keamanan foodnya, ya, food safety-nya, HACCP dan lain itu dulu. Make sure bahwa semua produk rempah-rempah, makanan dan lain-lain Anda sudah penuhi itu plus halal, itu akan dengan sangat mudah mendapatkan permintaan yang sangat tinggi di beberapa negara, termasuk negara-negara non-Muslim. Jadi bukan hanya di negara-negara jadi saya bilang itu yang pertama. Kemudian itu mungkin sudah sekaligus bisa menjawab pertanyaan kedua dari PT Sari Buana Nusa Jaya, yaitu Gapala, Vanilla Bean, persyaratan dan sertifikasi. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami hambatan dalam hal ini, coba sampaikan kepada kami dan atau terutama yang menyelenggarakan TI ini di Jenpen. Nah, terlebih apalagi Bapak dan Ibu sudah dikurasi. Dikurasi artinya siap ekspor. Kalau tadi ada Ibu yang bertanya, kami sudah dikurasi, sudah oke oleh di Jenpen, apakah kami bisa dapat memperoleh ekspornya tahun ini? Bisa saja. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti tinggal tanya ke di Jenpen. Atau Bapak Ibu bisa menyampaikan tersebut, bisa ditanyakan melalui kami juga bisa. Kalau secara langsung bisa ditanyakan oleh PEN. Nah, ini kegiatan ini kan diselenggarakan oleh Ditjen PEN. Kalau ada teman dari Ditjen PEN yang berada juga di RUB ini, bisa diberikan informasi. Seandainya kalau Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, bisa disampaikan kepada kami akan meneruskan. Kalau bisa langsung itu adalah sangat lebih baik. Saya rasa saya itu sudah menjawab Pak Nasrul, kemudian Ibu siapa yang Gapala tadi, mengenai reputasi keamanan. Nah, sekarang yang Ibu Lena ya, Ibu Lena dari GAPMI itu betul sekali. Ternyata kemajuan udah pesat, Bu. Cuman diketok palunya oleh Bea Cukai atau Kemenku itu saya harus ngecek lagi. Tapi pada tanggal berapa ya? 2 minggu yang lalu itu saya rapat dengan mereka, itu sudah sangat maju. Jadi Bea Cukai itu sudah mulai mengatur ya bagaimana caranya untuk memasukkan keterangan mengenai sertifikat. Jadi Bea Cukai itu sudah membuat satu slot di sistem NSW-nya untuk mencatat produk halal yang ada keterangan atau sertifikatnya. Saya ingat di situ Bea Cukai mengatakan mereka minta jaminan lah. Jaminan tuh bukan dari ini. Maksudnya kalau ada sertifikat halal yang disampaikan lewat PEB, itu dipastikan bahwa sertifikat tersebut valid, benar, dan ini yang harus dapat dijamin oleh BPJPH atau BPOM sana itu. Insya Allah ini dalam waktu dekat pasti jadi, insya Allah gitu. Sudah sangat maju gitu. Mungkin itu ya, termasuk yang tadi yang sertifikat halal dari Arab yang minta itu, yang tadi masih lagi itu, nanti perkembangannya seperti apa, saya akan tanya dari ADDAK dan atau ITPC Jeddah, ADDAK Riyadh atau ITPC Jeddah. Ada mereka nggak di sini hadir? Kalau ada bisa langsung dijawab, kalau enggak kami catat, nanti kami tanyakan bagaimana prospeknya, kami sampaikan kepada Ibu Lena ya. Ya. Baik, paling nggak bisa dilanjut, silakan. Ya, terima kasih Ibu Kapus atas respon dari 3 penanya pada sesi yang pertama tadi. Mungkin apakah ada dari yang penanya tadi mau merespon sedikit atau sebelum melanjut ke berikutnya, ini ada Bapak Muiz. Baik, dipersilakan Pak, Bapak. Oh, Ibu Lena. Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Immanuel. Ya, silakan, terima kasih Ibu Nurlela untuk penjelasannya mengenai yang PEB dengan Bea Cukai. Perkembangannya sangat bagus ya Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu. Yang kedua mengenai sertifikat halal pengakuan, semoga bisa kita dapatkan update dari ADDAK karena
itu akan mulai diberlakukan segera Bu, 1 Januari 2022 untuk 4 kategori, yaitu susu dan produk susu, minyak dan lemak, biskuit, dan makanan dingin dan beku. Sehingga kita harapkan agar mungkin dari Kemendak, Dirjen PEN juga bisa memberikan sedikit push kepada BPJPH agar MRA segera bisa kita dapatkan. Terima kasih Bu Nurlela, terima kasih Pak Immanuel. Ya. Terima kasih Bu Lena. Berikutnya kepada Bapak Muiz dari PT Bargo. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Immanuel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bu Kapus, Bu Nurlela. Saya ingin tanya, Bargo ini dia saat ini fokus di produk kayak seperti spices and herbs, terus juga ada coffee and tea. Kita lebih ke arah FMCG-nya Bu, bukan si komoditinya. Saat ini bahkan kita sudah punya kantor representatif di Middle East, di Dubai, di UAE, karena memang ada potensi kesempatan kita buat masuk ke marketnya Carrefour dan Lulu di sana. Namun kemarin mungkin karena COVID ya, kita beberapa kali terkendala untuk register di UAE, terutama produk halalnya. Juga kalau mungkin bisa dibilang BPOM-nya mereka di sana. Ini yang challenge buat kita karena ada cukup untuk masuk ke Carrefour atau ke Lulu aja listingnya ini cukup menyita ya, baik waktu maupun biaya. Nah, hanya potensinya memang sangat besar. Kita belum sampai saat ini belum ada bantuan atau peran dari baik dari ADDAK ataupun dari ITPC untuk ngatasin ini, karena memang itu harus dilewati oleh pebisnisnya, bukan perannya mereka lagi. Namun ketika kita udah masuk ke sana kan ini juga akan jadi catatan penting ya, bahwa ada produk Indonesia yang di luar dari produk makanan yang siap saji atau siap dikonsumsi. Itu ada lagi komoditas kita yang memang seharusnya sudah bisa masuk market ke sana. Satu lagi Bu, kalau halalnya kita ini apakah sudah diakui? Mungkin ini berkaitan dengan Bu Lena ya, saya belum terlalu paham tentang keabsahan atau tingkatan halalnya di Indonesia ini seperti apa. Kenapa kita harus mendaftar lagi kalau untuk masuk ke sebuah market negara? Ini kan jadi kayak nggak berguna ya, karena kita kan di Bargo jualnya lebih ke arah ekspor, instead of masuk ke market Indonesia, kita lebih ke arah ekspornya. Salah satu lagi yang mungkin saya ada, itu pertanyaan pertama Bu. Yang pertanyaan kedua, kosmetik atau farmasi memang lagi naik ke UAE. Saya tidak tahu apakah ada kategori tersendiri untuk produk sanitasi, karena Indonesia sendiri sudah masuk ke ke bisnis yang bukan lagi kosmetik dan makanan yang halal, tapi juga produk sanitasinya. Kita ambil contoh kayak brand Sahaja yang diproduksi oleh Unilever, yang di bawah naungan Unilever. Bargo itu dapat hak eksklusif untuk menjual produknya ke pasar internasional. Permintaannya udah cukup banyak, terutama ke Middle East dan Afrika ya. Cuma balik lagi Bu, kendalanya itu kategori halal ini, terus juga keabsahannya, validasinya, segala macam, itu yang kita sampai sekarang belum ada jalan keluarnya. Karena ini kan di balik produk yang kita jual, halal itu bukan sekedar nilai tambah buat kita, tapi memang poin utama atau value utama yang kita angkat. Ya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar ya, itu adalah value terbesarnya kita gitu. Kita memproduksi produk-produk yang halal. Kenapa yang lebih gampang justru malah yang judulnya kosher dibandingkan halal, lebih gampang kosher masuk ke UAE. Kosher itu
ya punyanya Israel atau Jew untuk kategori halalnya mereka. Mungkin itu aja Bu Nurlela. Saya ingin tahu pendapat atau masukan dari Bu Kapus seperti apa. Apakah ada jalan keluarnya buat kita-kita ini sampai ke level UMKM yang bisa masuk ke pasarnya UAE. Karena fokusnya kita sendiri baru itu di Middle East dan Afrika, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Pak Muiz, pertanyaannya bagus sekali. Saya kira sebetulnya pertanyaan Bapak ini sangat terkait dengan kegiatan Puskadagu saat ini kan. Puskadagu saat ini kan sedang membuat suatu analisis berjudul upaya dalam membawa sertifikat halal Indonesia itu diakui dunia, diakui global gitu. Nah, dari informasi yang kami himpun dan termasuk juga diskusi kami dengan BPJPH, memang sesungguhnya sekarang kan ada peralihan dari MUI ke BPJPH. Nah, ini ada beberapa negara yang udah clear, tapi ada beberapa negara yang masih belum. Termasuk misalnya tadi kalau dulu kan Saudi Arabia kan dengan MUI udah sekarang ada peraturannya yang baru, itu harus segera diselesaikan, makanya nanti ADAC dari sana bisa ini. Begitupun nanti yang ada permasalahan misalnya di UAE. Nah itu kami juga berharap, misalnya tadi Bapak bilang bahwa ini produk ini kan bukan produk akhir daripada produk halal itu, maka sesungguhnya peran ADAC dan ITPC ini lebih banyak perannya adalah B2B. Tapi meskipun begitu adalah kewajiban bagi mereka untuk selalu menjaga, memonitor, dan jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan seharusnya bisa membantu. Nah, ini karena mereka nggak ada di sini, saya belum tahu perkembangan terakhir, tapi dari hasil diskusi kami dengan BPJPH, memang masih banyak persoalan. BPJPH itu belum kita katakan udah gitu. Kan ada pindahan nih dari MUI dulu sekarang ke BPJPH nih. Untuk beberapa negara sudah, untuk beberapa negara yang lain masih belum. Mungkin saya kira itu, tapi saya konsen Pak dengan masalah yang Bapak sampaikan. Nanti gini Pak Muiz, kami nanti catat minta nomor kontaknya Pak Muiz, kami mencoba ya dalam diskusi kami nanti mencari lagi, nanti kami kontak lagi permasalahannya udah sampai di mana dengan ADAC kita, dengan ITPC, dan persoalan yang Pak Muiz sampaikan dengan pihak BPJPH, nanti kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil gitu. Kalau memang ini barangnya udah ready, udah orang lain bisa masuk lebih banyak, misalnya kalau Unilever udah bisa masuk, seharusnya Bapak juga bisa masuk gitu loh. Itu Pak, sebetulnya kalau waktu diskusi kita Unilever itu udah keren deh dari dengan BPJPH udah bagus sekali. Nah kalau Unilever udah bisa lancar, sebetulnya Bapak masalahnya PT Bargo ini masalahnya masih persoalan apa? Nah itu harus kita segera cari solusinya biar kita bisa ekspor lebih banyak lagi. Itu Pak. Bu Kapus mohon izin Bu, boleh bertanya sedikit Bu ke Pak Muiz Bu? Boleh, silakan. Kalau yang sekarang Pak Muiz yang di kantor representatif di Dubai ya sudah ada ya Pak? Masih di mute Pak? Paling nggak bertanya kepada Pak Muiz, tadi Pak Muiz menyebutkan Pak Muiz sudah memiliki representative office di Dubai. Iya betul. Itu berarti sudah ada kegiatan bisnisnya atau masih develop untuk masuk yang ke Carrefour, Lulu tadi? Saat ini tahapnya masih develop Pak. Oke. Karena kita mau coba meningkatkan marketnya dulu. Sejauh ini saya memang interaksinya memang hanya kepada importer saja. Sekarang ini berat buat importer karena beberapa buyer saya atau yang menjadi importer di sana ketika mereka masuk market supermarket itu kan pembayaran mereka tidak seinstan itu ya. Bahkan ada yang 3 bulan baru bayar 4 bulan dan itu berat buat mereka. Ditambah lagi kenaikan dari freight. Artinya
pertimbangan ini mereka ambil untuk ketika ngambil ke kita pun mereka minta tenggat waktu atau tempo yang lebih panjang dari yang normal. Biasanya bisa bayar cash atau mungkin LC. Sekarang mereka nggak berani. Ya ini yang saya nggak tahu apakah ini memang murni dari alasannya COVID karena penurunan nilai ekonomi, atau mereka memang mengambil kesempatan aja untuk bisa renegotiate ya. Ini kan saya nggak tahu. Akhirnya kita punya keputusan untuk kita coba develop market aja. Jadi saya punya beberapa rekan-rekan yang sudah lama di UAE, kita minta bantuan mereka. Belum ada aktivitas bisnis, memang artinya kita pun belum ada legalitas di sana memang. Ini yang jadi challenge. Kalau di Carrefour bahkan kemarin mintanya gini Bu, saya juga baru tahu ketika komunikasi sama mereka Carrefour UAE. Halal yang internasional itu justru ada di Spanyol. Ini saya baru tahu saya. Jadi di Spanyol itu halal internasionalnya yang mereka terutama Carrefour itu bisa dengan mudahnya buat terima. Tapi kan ini UAE ya, bukan Spanyol, bukan halal yang kategorinya ya dari negara kita juga udah bagus sistemnya. Mungkin karena peralihan ini aja ya Bu ya, saya juga nggak tahu sejauh mana. Ya, yang challenge-nya kita sebenarnya di situ sih Bu. Ketika kita ingin masuk ke market yang fokusnya halal atau produk kita yang memang halal itu jadi nilai utama, sementara sertifikasi halal kita pun masih belum diakui. Kalau untuk sertifikat lain saya sudah ada kayak HACCP, bahkan kita lagi proses untuk FSSC 22.000, memang belum bisa jadi karena petugas yang dari FSSC-nya belum bisa visit ke pabrik ya. Ya itu sih Bu. Kemarin kita juga dapat tantangan lagi karena Unilever juga ikut di TI ini. Kita kan salah satu eksklusif distributor untuk pasar ekspornya produk saja juga. Kalau memang kita bisa masuk ke marketnya Carrefour, artinya produknya mereka pun bisa ikutan karena UAE belum punya perwakilan juga. Unilever juga belum ada aktivitas bisnis quote unquote yang produknya dari Indonesia ya. Kalau Unilever sendiri yang ada di UAE ada, tapi aktivitas bisnisnya itu yang ekspornya belum ada. Sejauh ini mereka hanya transaksi internal ya, jual ke Unilever juga gitu. Tapi kalau untuk ekspor langsung, karena Sahaja ini tidak diproduksi di negara lain, diproduksinya hanya di Indonesia gitu. Seperti Blue Band atau Bango ya. Ini sebut merek aja. Ya, kurang lebih sih sebenarnya itu Bu. Kalau kita mau harga kita, produk kita dinilai lebih baik ya kita harus punya brand dan ada sertifikasi yang lengkap. Namun ketika sertifikasi kita dapat seperti halal yang memang dari pemerintah, itu tidak berlaku di sana. Termasuk juga kemarin di Mesir kan banyak perubahan dari sistem digitalisasi mereka. Kita harus daftar ke Cargo X juga ya. Ada yang baru lagi. Kita mau ekspor kopi nih dari bulan Oktober itu belum bisa jalan karena kita harus pindah semua nih pembaruan data Cargo X. Sampai sekarang saya belum bisa kirim kopinya padahal udah masuk bulan baru gitu. Kopi kita ada 2 kontainer yang akan di rutin dikirim tiap bulan. Sementara permintaan mereka aja ratusan kontainer. Ini 2 aja kita belum bisa penuhi gitu. Karena ada kendala-kendala yang sifatnya bukan dari perdagangan tapi lebih ke arah administratif yang kurang kurang informasi lah buat ke kita ini. Gitu sih Bu. Terima kasih banyak Pak Kapus. Izin Pak Muiz, saya kira kami akan mendiskusikannya ya, atau bisa nanti kami cek kalau bisa nanti saya bikin meeting kecil Bapak dengan Addak dan ini supaya tanya persis. Saya yakin bahwa mereka pasti mengetahui. Dan apapun yang menurut Bapak walaupun itu B2B pasti mereka bisa melakukan sesuatu lah. Paling tidak paling ini jika nanti kami tanyakan gitu. Kalau Bapak berkenan, kalau memang itu serius saya bisa bikin rapat di antara Bapak dan mereka khusus
ITPC dan ADAC yang ada di UAE. Iya, izin Bu. Kalau untuk komunikasi kita selalu intens komunikasi kita dengan baik itu ITPC ataupun ADAC. Kalau ADAC saya cukup jarang ya Bu, lebih ke ITPC sebenarnya Bu. Karena yang sangat aktif dan proaktif ke kita ya ITPC UAE Dubai. Jadi komunikasi kita lebih banyak ke ITPC. Kalau dari sisi mereka memang ini lebih ke arah kitanya si pebisnisnya yang lebih proaktif untuk segala macam urusan bisnisnya yang diminta oleh si Carrefour atau Lulu atau apapun lah itu yang dibutuhkan. Namun kita kan juga kanal kita buat mendapat informasi itu yang kita juga kurang ya Bu gitu. Kalau hanya mengekspor komoditas itu cukup gampang karena kita punya buyer yang sudah punya legalitas di sana ya. Ketika kita masuk sebagai legal kita sendiri atau mungkin kita punya perwakilan sendiri ini challenge sekali sebenarnya Bu. Baik Pak Muiz. Terima kasih banyak Bu Kapus. Pak Emmanuel, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muiz. Mungkin ada lagi dari fashion mungkin karena belum ada ini. Mungkin di chat ada beberapa saya baca, mungkin bisa disampaikan langsung. Izin paling enggak kan silakan, saya buka rapat ini, saya minta room ini kan untuk FGD. Siapa tahu ada informasi terkait masalah yang disampaikan sebelumnya, mungkin ada orang yang hadir di sini, audiens yang bisa memberikan informasi. Baik Bu. Ya, mungkin ada yang bisa. Ini Ibu Tuti. Ya. Ya Pak Emmanuel dan Bu Nurlaila. Kalau beberapa kali kebetulan saya ikut di forum-forum yang ada di TE ini, informasinya sebenarnya untuk rempah-rempah itu ekspornya ke Timur Tengah cukup besar, termasuk kalau Arab Saudi. Dari informasi yang kami dapat di dalam forum-forum tersebut, Indonesia bahkan share-nya 80% untuk produk cengkeh contohnya. Mungkin saja Bu Nurlaila karena produk-produk komoditi yang masih bentuknya wool seperti itu atau roll seperti itu, memang kami jarang melakukan sertifikasi halal ya Ibu. Jadi akhirnya itu tidak dihitung sebagai produk halal meskipun ekspornya besar. Kebetulan saya sendiri memang produk-produk saya supply ke buyer-buyer saya itu 100% eksportir Pak Emmanuel. Kalau saya belum ekspor sendiri. Eksportir saya salah satunya kalau untuk cengkeh, bunga pala, kemudian kemukus, itu ternyata memang ke Timur Tengah. Saya sendiri tahun 2019 kebetulan sudah pernah ekspor ke Egypt Pak, kayu manis. Nah, tapi memang bagi kami yang produknya masih komoditi, istilahnya masih raw gitu, itu saya kok belum banyak tahu ya mereka mengajukan sertifikasi halal, yang otomatis seperti tadi Bu Lena sampaikan. Jadi di dalam PEB juga tidak ada keterangan itu, otomatis tidak akan masuk di kelompoknya produk-produk halal. Dan itu harusnya karena Timur Tengah itu Pak sebenarnya importir besar untuk spices. Dan ekspor spices ke Timur Tengah harusnya ya angkanya cukup besar karena mereka konsumen untuk spices Bapak Ibu. Jadi itu saya rasa salah satunya karena memang tidak ada ketentuan harus sertifikasi halal kalau produknya masih bentuknya barang-barang utuh atau wool. Kecuali kalau sudah yang di ground, yang sudah jadi powder, itu memang mau tidak mau harus sertifikasi halal. Tapi yang masih semi,
Apalagi seperti cengkeh, saya rasa kok saya belum pernah nemu ya yang eksportir cengkeh yang sertifikasi halal. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, Bu Nur dan Pak Immanuel. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Silakan Ibu Kapus mau langsung merespon atau? Ya, Ibu Tuti, terima kasih banyak informasinya. Betul Ibu Tuti, kalau saya lihat data negara utama tujuan ekspor rempah-rempah dan bumbu Indonesia itu, yang pertama adalah ke Amerika Serikat, kedua ke Cina, ketiga ke India, keempat ke Vietnam, dan Saudi Arabia yang kelima. Kemudian diikuti Belanda, Jerman. Memang yang tadi saya paparkan itu karena memang seperti yang Ibu katakan bahwa rempah-rempah ini tidak masuk kelompok produk halal. Karena kelompok produk halal itu menurut Islam Economic Index itu global itu ya food and beverage, kemudian pharmaceutical and pakaian, fashion, Bu. Kosmetik, kemudian fashion, sama yang lain itu. Makanya yang ini tidak. Tetapi kalau data dari kami yang tahun 2020 memang cukup tinggi, dan Saudi Arabia merupakan negara tujuan ekspor rempah-rempah Indonesia nomor 5. Saya kira ini juga adalah merupakan peningkatan ekspor rempah-rempah saat ini juga merupakan salah satu produk yang sedang ditangani atau dilakukan analisis oleh Puskadaglu. Karena ini terkait permintaan dari Kemenko Marves, Ibu. Marves, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Nah, itu untuk membuka restoran di 1.000 negara. Jadi kita punya cita-cita bisa mengekspor rempah-rempah sampai mencapai angka 2 miliar US dollar. Itu Bu. Jadi saya bilang cita-cita boleh, target kita ukur ya dari prospek lihat growth yang diminta dari berbagai negara. Ada prospek ke sana, tapi yang paling penting adalah kesiapan atau adanya produk tersebut dan hal administratif yang harus dipenuhi. Misalnya produk halal tuh enggak, sertifikat halal belum, tetapi seperti ini spices dan teman-temannya tuh syarat SPS tuh harus dipenuhi, HACCP harus dipenuhi. Kalau cengkeh atau biji pala itu kalau ke Eropa itu berat karena dia punya syarat itu lebih tinggi bahkan dari Amerika, kandungan misalnya aflatoksin dan sebagainya gitu. Tetapi yang lancar saat ini adalah ke China, kecuali karena kemarin ada sedikit goncangan di China, agak ini. Tapi termasuk negara-negara lain dan negara-negara Arab, Saudi Arabia. Memang kami lihat ke sana mereka banyak mengambil cengkeh, tapi mereka sementara waktu saya komunikasi sudah cukup lama, kira-kira 2 tahun yang lalu itu mereka kalau cengkeh memang ada impor dari Indonesia, tapi mereka lebih mengambil nomor 1 adalah dari negara eksportir Brasil ya, bukan Brasil, Madagaskar kalau nggak salah deh, clove-nya. Karena clove-nya kita itu kan kecil-kecil ya, kurus-kurus ya, kalau di sana itu yang gede-gede begitu. Tapi kita punya data ekspor itu termasuk bagus, Arab nomor 5 gitu. Tapi Bapak Ibu pokoknya kalau menurut Bapak Ibu ada yang perlu kita lakukan, jangan segan-segan lah sampaikan kepada kami, nanti kita coba mendiskusikan dan mencari solusinya. Baik, terima kasih Bu Kapus. Mungkin sedikit pertanyaan Bu ke Bu Tuti, izin Bu, terkait tadi selama ini kan sudah mengekspor ya Bu, PT Sari Buana, baik itu melalui buyernya Ibu sendiri yang kemudian mengekspor keluar, atau PT Sari Buana yang mengekspor sendiri gitu ya Bu. Tetapi karena tidak diperlukan sertifikat halal untuk produk-produk yang whole, sehingga memilih untuk mengekspor produk whole atau bagaimana ya Bu ya? Atau sebenarnya pengen mengekspor yang lebih hilir atau yang sudah diolah, tetapi karena terbentur oleh adanya
regulasi halal di negara tujuan ekspor, sehingga kesulitan begitu untuk mengekspor produk-produk rempah yang lebih hilir atau yang sudah diproses. Kira-kira kita bisa dikasih gambaran, Ibu, Bu Tuti? Masih di mute? Masih di mute, Bu Tuti? Oke, Pak, jadi begini, itu tadi sedikit masukan dari saya. Kebetulan kalau yang saya pernah ekspor sendiri yang ke Egypt itu memang kayu manis, otomatis kayu manis stick ya Pak. Oke. Kemudian selama ini yang saya suplai ke eksportir itu bentuknya memang masih wool, masih yang raw atau semi raw material. Tapi yang batang ya Bu, yang bentuk batang. Yang bentuk masih kalau cengkeh bentuk cengkeh utuh ya Ibu, karena memang atau kayu manis masih bentuknya batang. Kalau vanilla bean otomatis memang bentuknya masih vanila yang utuh, karena vanilla bean kami tidak proses menjadi ekstrak vanila atau apa. Dan saat ini kenapa kami ikut kurasi program penyediaan kebutuhan jamaah haji umroh, itu kan karena kami memang sudah develop produk yang ground and mixed spices. Nah, kami akan ikuti persyaratan itu, kenapa selain PIRT, kemudian halal, insya Allah mudah-mudahan di awal tahun depan kami sudah bisa memulai untuk sertifikasi HACCP, karena memang kami ingin produk kami bisa diterima di berbagai negara. Nah, tadi yang saya sampaikan itu adalah masukan Bu Nur Laila. Jadi kalau selama ini mungkin kenapa kok kelihatan share-nya spices ini kecil di ekspor produk halal? Karena yang diekspor mayoritas masih dalam bentuk wool dan mereka tidak meminta sertifikasi halal. Padahal kalau memang itu juga termasuk yang bisa Ibu Lena sampaikan, kalau contohnya di PEB ternyata memang harus mencantumkan untuk spices itu, karena untuk makanan dan minuman ya Bapak Ibu harus mencantumkan, harus ada sertifikasi halal. Saya rasa nanti share dari produk halal, ekspor produk halal itu akan sangat besar Ibu, karena menurut saya herbs and spices ini cukup besar perannya dalam ekspor. Yang saya agak curious tadi Bu Nur Laila sampaikan, arekanat aja sertifikasi halal ya Ibu, masuk produk halal ya. Tadi kan Ibu sampaikan ada arekanat ya Bu. Ya, arekanat itu Gambir ya? Arekanat itu Pinang Ibu. Oh Pinang, sorry. Ibu. Ya, Pinang, iya. Kalau Gambir? Waduh, saya kok malah nggak ini ya Bu. Ya, tapi Pinang ya, Pinang. Ya, arekanat dimasukkan di komoditi yang tadi Ibu sampaikan termasuk produk yang ekspor halal ya Ibu. Padahal rempah-rempah yang lain itu kalau yang bentuknya whole tidak akan beda jauh dengan arekanat. Gambir itu biasanya kan ekspornya bentuknya gambir utuh dikeringkan atau gambir yang dibelah-belah. Artinya masih raw atau semi raw. Banyak produk rempah yang lain yang ekspornya dalam bentuk raw atau semi raw, dan itu karena tidak ada sertifikasi halal, otomatis mungkin di data dari yang ada di trade map atau di mana yang jadi sumbernya Bu Nur Laila menjadi bukan share-nya produk halal. Itu tadi sekedar masukan saja Ibu dari. Terima kasih Bu atas koreksinya. Memang apa yang dikatakan Ibu itu benar. Sebetulnya yang harus saya sebutkan, ini kan kalau lihat di paparan saya tadi, itu ada di slide nomor 9, judulnya adalah ekspor non-migas Indonesia ke Timur Tengah berdasarkan produk. Jadi ini sebetulnya bukan produk halal, bukan Bu. Kalau kelompok produk halal itu yang masuk di kelompok makanan olahan, kelompok fashion, garment and fashion, kemudian pharmaceutical and cosmetic. Itu aja, 3 kelompok itu aja menurut
pengelompokan. Jadi yang itu mohon maaf kalau tadi saya mengatakan itu berarti saya keliru, tetapi itu bukan tidak dikelompokkan sebagai produk halal, itu adalah masuk di dalam ekspor non migas Indonesia ke Timur Tengah ranking 20. Saya masuk 20 besar itu. Terima kasih Bu terima kasih Bu Tuti atas koreksinya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ini ada Bu Lena resen lagi. Silakan Ibu Lena menanggapi mungkin ya Bu. Ya, masih di mute Ibu. Masih di mute? Ya, silakan. Ya. Terima kasih silakan. Pak. Ya, silakan. Di mute-nya sama panitia. Oh, oke. Mungkin butuh waktu untuk unmute ya, Bu. Iya. Silakan. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan tanggapan lagi. Jadi Bu Nurlela ini juga salah satu usulan kami menanggapi pertanyaan dari Pak Wapres waktu itu, kenapa ekspor kita ke Timur Tengah itu hanya di nomor 4. Jadi setelah kami lihat, sebetulnya ada beberapa produk seperti yang masih dalam bentuk komoditi seperti kopi, rempah-rempah segar itu yang belum dikategorikan ekspor produk halal. Jadi kami juga sebetulnya mengusulkan agar produk-produk komoditas tersebut juga disertifikasi halal, dan itu pasti mudah, kan? Sehingga bisa dicatat sebagai ekspor produk halal. Dengan demikian maka pencatatan produk halal, ekspor produk halal Indonesia itu akan meningkat, Bu Nurlela. Demikian juga mungkin dengan produk perikanan, karena perikanan juga selama ini tidak meminta sertifikasi halal. Kami sarankan agar produk perikanan juga disertifikasi halal sehingga otomatis akan meningkatkan nilai ekspor produk halal kita. Itu satu Ibu. Kedua mengenai yang program Indonesia Spice Up the World. Ini terkait dengan Ibu Tuti. Pada tanggal 4 November nanti di Dubai World Expo, Presiden Jokowi akan melaunch program Indonesia Spice Up the World yang akan berlangsung sampai 2024. Tujuan negara, salah satu negara tujuan utama adalah Afrika dan Middle East. Nah, di sini Ibu Kapu saya sangat meminta tolong dorongan dari Kemendak, Kemenperin agar BPJPH segera melaksanakan atau menandatangani MRA dengan lembaga halal di negara-negara Timur Tengah supaya produk atau sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Indonesia itu bisa segera diakui. Dengan demikian kita harapkan tidak ada lagi kendala seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Muiz, Ibu, bahwa produk kita di sana tidak bisa diterima karena masalah sertifikasi halal kita yang belum diterima oleh negara tujuan. Jadi mohon sekali bantuan dari pemerintah agar MRA antara BPJPH dengan negara lain itu segera bisa dilaksanakan. Dengan demikian Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih usulannya Bu Lena. Kami juga sangat mendukung. Terima kasih banyak ya atas usulannya. Memang menurut kami sangat penting ya. Memang kalau waktu kami diskusi dengan BPJPH itu sendiri mengatakan bahwa mereka hanya menerbitkan sertifikat halal selama ini hanya untuk produk-produk yang berkaitan dengan hewan. Produk-produk makanan olahan yang ada unsur hewannya, jadi untuk make sure itu. Kalaupun yang lain itu tidak menjadikan ada PP terbaru bahwa semua produk Indonesia wajib menggunakan sertifikasi halal, tetapi itu masih hanya berlaku bagi produk-produk yang ada unsur hewani. Nah, namun demikian jika produk-produk lain meminta produk halal mereka bikinkan, tapi tidak menjadi wajib bagi mereka untuk membuat sertifikat halal itu. Saya sangat sepakat. Jadi kalau memang produsen kita baik untuk pasar luar negeri maupun pasar lokal seperti bumbu, kalau ini semua memiliki sertifikat halal,
pasti akan sangat membantu untuk peningkatan ekspornya maupun ini akan lebih banyak orang yang akan membelinya. Cuman saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu, apakah itu tidak menimbulkan cost? Saya nggak tahu persis itu urusan ke sana itu bayar berapa gitu. Kalau mungkin jika dipandang perlu untuk dilakukan prosesnya, misalnya kalau untuk barang-barang yang berkaitan dengan hewan, ya mungkin agak susah ya, dari proses penyembelihannya, unsurnya, darahnya, terus di jalannya seperti apa, gundangnya. Kalau yang ini mereka yakini bahwa unsur untuk membuktikan halalnya itu tidak ruwet, mungkin bisa lebih cepat dan lebih murah, dan untuk mendorong kita untuk mencapai cita-cita dari Bapak Wakil Presiden gitu. Insya Allah Ibu, nanti kami cek, nanti kami sampaikan juga kepada pimpinan, semoga ini bisa didorong secepatnya. Ya, terima kasih Ibu Kapus atas penjelasannya. Apakah masih ada, mungkin sesi terakhir sudah mendekati pukul 4 sore hari, mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi, atau ada yang mau menyampaikan pandangan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Mohon izin Ibu Kapus, apa bisa kita tutup atau mau dipersilakan untuk closing statement mungkin Ibu sebelum. Paling nggak tolong dicek di chat itu pertanyaan bukan? Sepertinya sih yang kalau di chat ini itu kayak introduction ya Bu, introduction untuk para peserta ini mengintroduce perusahaannya, produknya, begitu. Nggak apa-apa, ini disimpan semua ya, paling nggak ya, untuk kita juga, untuk Ditjen PEN juga. Baik Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih atas kehadirannya dan diskusinya yang sangat baik, sangat bagus, sehingga kami mendengar semua permasalahan, dan ada juga yang diharapkan dari pemerintah. Insya Allah nanti kami kontak ADDAK-nya, ITPC-nya, dan Ditjen PEN-nya, dan juga pimpinan. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu atas yang telah disampaikan pada diskusi kita sore ini dapat segera kita supaya segera dapat berjalan, misalnya PRB-nya, kemudian RA-nya, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Salam sehat, semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Acara selesai. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. For more than a year, the world has faced adversities. Now, the global economy is showing signs of recovery. As a stepping stone towards reviving global trade and accelerating economic recovery, Indonesia proudly presents Trade Expo Indonesia 2021 Digital Edition. Trade Expo Indonesia is the largest trade exhibition in the region, designed to facilitate the global market in sourcing high-quality products from Indonesia. The 36th Trade Expo Indonesia Digital Edition will present a wider range of products from Indonesia to the world. Advanced medical and healthcare, sustainable products,